lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, yang mana materi yang akan saya sampaikan adalah zat dan perubahannya pada kelas 7. Oke, sekarang kita masuk kepada materinya mengenai zat dan wujudnya atau zat dan perubahannya. Yang pertama kali kita tentu harus tahu apa sih pengertian dari zat. Apa sih zat itu? Nah, zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, jadi zat itu memiliki massa dan menempati ruang. Oke, jadi perlu diingat, segala sesuatu yang menempati ruang memiliki massa itu disebut dengan zat atau materi. Nah, sekarang kita perhatikan benda-benda yang ada di atas meja. Yang pertama, ada air mineral di dalam botol. Oke, fokus kita ke airnya. Kemudian yang kedua ada udara di dalam balon, ya. Jadi kita perhatikan udaranya. Dan yang terakhir ada pembolong kertas, ya. Nah, apakah ketiga benda ini disebut zat? Nah, coba kita lihat. Zat itu memiliki massa, menempati ruang. Yang pertama, air. Kalau kita timbang, oke, jarum penunjuk pada timbangan bergeser. Artinya dia mempunyai massa atau air ini memiliki massa dan juga menempati ruang. Airnya berada di dalam botol. Nah, benda yang kedua ada pembolong kertas. Oke, kalau kita masukkan ke dalam misalnya mangkuk, dia bisa menempati ruang. Kita masukkan ke dalam timbangan juga bisa menempati ruang. Kemudian jarum penunjuk pada timbangan juga bergeser antara sebelum dan sesudah diletakkan pembolong kertas. Artinya pembolong kertas ini juga memiliki massa. Terakhir, benda yang ketiga adalah udara yang dimasukkan ke dalam balon. Oke, benar, udaranya menempati ruangannya di dalam balon. Apakah dia memiliki massa? Kalau kita menggunakan timbangan, kita sulit mendeteksinya, ya, karena ini bukan timbangan khusus atau bukan timbangan digital yang bisa menghitung gramnya. Coba Ananda semua bisa praktekkan di rumah. Caranya gimana? Ambil lidi, ikat dengan seutas tali. Ingat, ini harus seimbang. Oke, seimbang. Baru masing-masing kamu ikatkan balon. Sebelah kiri dan kanannya kamu ikat dengan balon yang sama besar, ya. Balon sama besar sampai dia dalam keadaan seimbang. Kamu kempeskan satu balon. Oke, kamu kempeskan satu balon. Lihat apa yang terjadi. Oke, kamu harus lihat sendiri dan buktikan sendiri apakah udara itu memiliki massa. Oke, bisa dicoba, ya, masing-masing di rumah. Nah, jadi kesimpulannya, semua materi di sekitar kita, termasuk semua makhluk hidup, tergolong materi atau zat karena menempati ruang dan memiliki massa, ya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, kita adalah zat atau benda. Di mana ruang kita? Kita berada di atmosfer bumi. Oke? Oke, dari benda-benda yang sudah disebutkan tadi, ada air, ada pembolong kertas, ada balon. Nah, masing-masing benda ini kita golongkan menjadi beberapa jenis. Jadi, zat itu dia bukan hanya satu jenis, tetapi zat itu terdiri dari 3 jenis. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, jadi ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Sekarang kita lihat apa saja perbedaannya. Yang pertama, zat padat. Kira-kira di antara ketiga benda ini yang mana, ya, yang zat padat? Coba kita perhatikan ciri-cirinya.
Oke, bentuknya tetap. Kira-kira yang mana yang bentuknya tetap ya? Kemudian jarak antar partikelnya sangat dekat. Ya, jarak antar partikelnya sangat dekat atau penyusunnya itu rapat. Yang ketiga, hanya bergetar di tempatnya. Oke, jadi dia hanya bergetar di tempat. Kemudian ada zat cair. Zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu menyesuaikan tempatnya. Oke, jadi dari ketiga benda ini, yang tadi dia mempunyai bentuk yang tetap, kira-kira yang mana? Coba kita lihat pembolong kertas. Kita masukkan ke dalam mangkuk, bentuknya tetap. Kita masukkan ke dalam timbangan, bentuknya tetap. Jadi bisa kita simpulkan pembolong kertas ini adalah zat padat. Kemudian sekarang kita lihat air mineral. Oke, zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu menyesuaikan tempatnya. Sekarang air mineral berada di dalam botol, bentuknya seperti botol. Kalau kita masukkan ke dalam gelas atau cangkir, bentuknya menyesuaikan atau bentuknya seperti cangkir. Sekarang kalau kita masukkan ke dalam wadah baskom, ya, bentuknya mengikuti seperti baskom. Jadi air mineral ini merupakan zat cair. Kemudian jarak antar partikelnya agak berjauhan, ya, agak berjauhan, makanya kita dapat dengan mudah memisahkannya. Memisahkan partikelnya yang dari botol ke dalam mangkuk atau baskom ini misalnya. Tapi kalau yang padat, jarak antar partikelnya sangat dekat nih. Jadi kalau kita pisahkan itu sulit atau kita butuh usaha yang lebih besar. Oke, apa benda yang ketiga? Yaitu zat gas. Zat yang ketiga adalah gas. Sekarang kita lihat udara yang ada di balon ya. Sudah pasti ini adalah gas. Nah, ciri-cirinya zat gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Kalau tadi cair, bentuknya yang berubah-ubah. Kalau gas, volumenya juga berubah-ubah. Kemudian jarak antar partikel pada gas sangat berjauhan. Dan yang ketiga, molekul-molekul gas dapat bergerak bebas. Nah, kita bisa lihat perbedaan sifatnya mulai dari bentuk, volume, dan kemudahan mengalir. Kalau zat padat, bentuknya tetap. Kalau zat cair, bentuknya mengikuti wadahnya. Dan zat gas mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian volume, zat padat tetap, zat cair tetap, zat gas tergantung pada tempatnya. Kemudian yang ketiga kita